Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan SPDI. Saya dari LPTK UIN Sunan Ampel. Saya dari kelas PAI 24 K2 B2 27 PBG Daljab Batch 2. Saya dari sekolah SMA Negeri 1 Wiringinanom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa pada pagi hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Adinda Putri Septiani Milasari, Ahmad Faizal, Aisyah Oktavia Ramadhani, Almar'atus Sholihah, Amelia Nanda Mertika, Ardina Dwi Cahya Angelia, Armelia Chelsea Setiawan, Atikah Rana Sofia, Diana Maya Nuri Zafika, Farazah Iza Hanudeta, Suci Aminatu Zahra, Alhamdulillah semuanya banyak yang hadir. Semoga kehadiran ini harus dipertahankan di pertemuan berikutnya. Kita doakan yang belum bisa masuk hari ini, sakit atau izin, semoga pertemuan berikutnya bisa masuk. Amin. Kembali. Anak-anak, pertemuan hari ini adalah membahas tentang ketentuan pernikahan. Kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah munakahat. Pernikahan itu pasti dilakukan oleh setiap manusia, baik perempuan atau laki-laki. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke materi pernikahan, Bapak tanya materi sebelumnya itu materi tentang apa? Menepati janji. Oke, menepati janji. Ada yang tahu apa itu menepati janji? Silakan yang masih ingat untuk dijawab, menepati janji itu apa? Oke, silakan Lilis. Melakukan hal yang sesuai dengan yang dibicarakan kala itu. Sesuai agama juga. Melakukan apa yang telah diucapkan
perilakunya dan sesuai dengan agamanya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Lilis. Luar biasa. Jadi jangan sampai kita itu melupakan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian perlu diketahui tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita mampu menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli tentang pernikahan. Oke ya. Nah, ini adalah contoh orang yang sedang melakukan prosesi akad nikah. Prosesi akad nikah itu harus memenuhi beberapa syarat dan rukun. Bila mana rukun pernikahan ini tidak dijalankan, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Maka pentingnya materi pagi hari ini adalah supaya nantinya kalian semua ketika melangsungkan pernikahan itu supaya bisa menjadi pernikahan yang sah, tidak cukup sah, semoga menjadi keluarga yang sakinah. Oke, selanjutnya ini definisi tentang pernikahan. Saya lanjutkan saja. Ini tentang dalil nakli. Saya baca terlebih dahulu, nanti silakan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Zubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah, semuanya sangat lancar sekali dalam membaca Al-Quran. Kita bahas satu persatu atau berlafat. Wa min ayatihi, dan termasuk bagian dari tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, yaitu menciptakan kalian semua, an khalaqalakum, menciptakan kalian semua, min anfusikum, jadi menciptakan kalian semua dari satu ke satu yang lain, azwaja, yaitu saling berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan itu kalau menurut ilmu fikih ya, pernikahan. Berpasang-pasangan tanpa adanya ikatan pernikahan itu kurang baik. Maka solusinya yang terbaik adalah harus menjalani pernikahan.
litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, supaya apa? Ketika Allah itu menjadikan kita semua untuk berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kita menjadi keluarga yang sakinah. Wa ja'ala bainakum, dan Allah itu telah menjadikan kalian semua, menjadikan kalian di antara semua mawaddatan warohmah, itu rasa kasih dan sayang. Jadi sebelum Allah itu menciptakan kita itu saling saling menjadi keluarga yang sakinah, Allah itu sudah memberikan rasa kasih sayang. Kemudian ketika rasa kasih sayang ini sudah menyatu, maka proses selanjutnya adalah untuk menjaga keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah itu maksudnya bagaimana? Yaitu kalau mempunyai istri, ya tidak boleh tolak-toleh ke perempuan yang lain. Itulah keluarga yang sakinah. Kemudian inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya yang demikian itu semuanya, tanda-tanda ini tadi, itu liqaumi yatafakkarun, adalah bagi orang-orang yang berpikir. Artinya apa? Artinya Allah itu menciptakan akal kita supaya kita menjalani apa yang sudah dijelaskan pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 untuk menjalani pernikahan. Pernikahan yang baik. Ada pernikahan yang tidak baik seperti apa? Ya seperti pernikahan sesama jenis, itu yang tidak baik. Maka solusinya dalam Quran surat Ar-Rum ya harus azwajan, saling berpasang-pasangan. Itulah pentingnya kita mempelajari dalil nakli, dalil Al-Quran dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tayangan video. Nanti silahkan disimpulkan apa yang sudah sampean lihat. Sebelum saya memberikan tayangan video, silahkan bergabung dengan kelompok yang sudah Bapak bagi pada pertemuan yang sudah ditentukan, yaitu melalui tes diagnosis. Silakan. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Oke, bagus. Sebelum untuk melihat tayangan video ini, Bapak akan membagikan lembar LKPD-nya untuk nanti kelompoknya silakan nanti dikerjakan atau ditulis di LKPD yang sudah Bapak bagi ya. Silakan disimak dengan baik-baik dan fokus.
Oke, tadi sudah saya sajikan tentang video tentang orang yang menikah. Melihat tayangan video tadi menjadi terharu sehingga saya ingin menikah lagi. Jangan. Boleh, nggak boleh. Satu saja sudah cukup. Selanjutnya, dari informasi tayangan video tadi yang sudah Bapak tayangkan, silakan kelompoknya untuk berdiskusi untuk menentukan, yaitu yang pertama adalah apa pengertian dari pernikahan. Silakan ditulis. Nanti dilakukan secara kelompok diskusinya. Apa pengertian dari pernikahan? Yang kedua, apa tujuan dari pernikahan? Dari materi awal tadi tentang dalil ini sudah bisa dapat mendapatkan jawaban. Silakan diskusikan per kelompoknya. Gimana Rahmat? Ada kesulitan? Boten, Pak. Aman. Aman ya? Nggih. Lanjutkan. Pak Izal, silakan dikerja kelompoknya. Harap fokus. Gimana Dinda? Ada kesulitan? Tidak ya? Saya lihat sudah menemukan jawaban yang banyak. Kalau bisa menemukan jawaban yang banyak, berarti sangat luar biasa. Gimana Korina? Ilmiah Korina Firdaus. Gimana? Ada kendala? Tidak ya? Silakan didiskusikan sesama kelompoknya. Gimana Prista? Aman ya?
Sudah selesai semua? Oke, bagus. Silahkan ketua kelompoknya untuk maju mengambil undian ini. Nanti yang nomor 1 silakan maju terlebih dahulu. Kelompok 3. Bisa dilihat nomornya ya. Oke, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Kasih oplos terlebih dahulu nomor 1. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini dan teman-teman saya yang berada di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama adalah apa pengertian pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua adalah apa tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita, dan tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuatu dengan ketentuan agama Islam. Oke, kita langsung bahas. Yang pertama tadi pengertian pernikahan dari kelompok 3, yaitu adanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatannya harus sesuai dengan syariat Islam. Setuju ya? Ya. Sangat luar biasa jawabannya. Artinya apa? Ikatan apapun kalau tidak ada sesuai syariat Islam, maka apapun yang dilakukan pasti tidak akan menjadi sah. Makanya penting kita itu mengetahui apa itu pernikahan, syarat, wajib, kemudian rukunnya, dan lain sebagainya. Semua itu harus dipenuhi. Oke, bagus. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Tadi kelompok 3 menjawab untuk menyampaikan hasratnya. Lah ini, bagus. Hasratnya itu dituangkan ke istrinya melalui syariat Islam, yaitu dengan adanya ijab kabul. Sangat luar biasa jawaban dari kelompok 3. Kasih oplos untuk kelompok 3. Sebelum kelompok 3 ini duduk, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan, Lilis. Izin bertanya untuk kelompok 3, apakah pernikahan dalam Islam itu hukumnya wajib? Oke, silakan dijawab. Apakah pernikahan dalam Islam itu hukumnya wajib? Izin menjawab dari pertanyaan Lilis Yuliani. Silakan. Hukum pernikahan dalam Islam itu wajib agar bisa meneruskan keturunan. Oke, bagus. Sudah, Lilis? Oke, hukumnya wajib karena untuk meneruskan generasinya atau keturunannya. Agar apa? Agar bisa menyebarkan agama Islam yang baik. Karena kalau melihat Nabi ini adalah pewaris para nabi, yaitu seorang ulama. Amin Allahumma amin. Sudah ya? Kelompok 3 sudah? Kalau sudah, silakan duduk ke tempatnya tadi. Luar biasa jawaban dari kelompok 3. Selanjutnya dari nomor urut 2. Siapa? Dari kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Kasih oplos dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Lilis Juliani, perwakilan dari kelompok 1 dan teman-teman saya dari kelompok 1. Di sini tujuan kami berdiri di sini untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari pernikahan? Pernikahan adalah ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang dilakukan secara sah resmi menurut negara maupun agama. Pernikahan juga merupakan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan emosional, kebutuhan biologis, dan rasa saling membutuhkan. Untuk yang kedua, apa tujuan dari pernikahan? Pernikahan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, menjaga diri dari perbuatan zina, menghindari diri dari fitnah, menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan menyempurnakan separuh agama. Baik, itu tadi hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau bertanya atau menanggapi, silahkan. Mungkin dari Nafi tadi sudah ditanya, mungkin gantian untuk menanyakan, silakan. Boten? Tadi ada kata dari kelompok 1 ada yang apa namanya? Yang unik kata-katanya, coba saya lihat sebentar. Boleh. Nah, ini yang pertama ini. Tujuan dari pernikahan yaitu meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Ini sudah melakukan survei bahwasanya orang yang hidup sendiri itu tidak enak. Artinya apa? Kalau sakit tidak ada yang merawat. Kalau kesepian tidak ada yang menemani. Nah, Allah itu maha bijaksana. Artinya apa? Kita itu disuruh untuk menikah supaya hidup saling berpasang-pasangan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Luar biasa ini dari kelompok 2. Ada lagi. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan zina. Kalau dalam hadisnya itu dijelaskan, orang suami istri mencium keningnya suami atau istrinya itu pahalanya sama orang yang melakukan ibadah haji atau umroh. Daripada sampean melakukan perzinahan, dosanya banyak, nabung dosa, lebih baik menikah malah menambah pahala. Enak nama boten? Ya, enak. Makanya pernikahan itu harus dilakukan bagi orang yang sudah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, menghindari dari fitnah. Itu jangan sampai kita itu mendapatkan fitnah dari orang lain karena kita tidak melakukan pernikahan atau jomblo yang lama. Terima kasih saya ucapkan untuk perhatiannya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari semua kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita evaluasi bersama-sama. Tadi saya analisis, semua jawabannya sudah sangat luar biasa dan masuk pada materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ini ya, tadi definisi nikah. Yang pertama, kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-jam'u, bertemu atau berkumpul. Bertemu berarti harus melalui akad, ijab, qabul. Itu namanya pernikahan. Kemudian yang kedua, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Tadi semuanya jawabannya sudah sangat luar biasa mencakup ini. Kemudian akad yang kuat atau misakon gholidon
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ritual ibadah. Ini tadi ada di kelompok 4, kelompok 2, semuanya sudah menjawab. Kemudian yang terakhir, ikatan lahir seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya kira jawabannya tadi, kelompoknya sudah mencakup, sudah tahu pengertian dari pernikahan. Kemudian ini tadi pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama pastinya mental. Pernikahan itu tidak hanya hidup bersama, tetapi harus bisa menjaga segala sesuatu yang masuk atau keluar dari pasangannya. Yang pertama harus ada calon. Pastikan laki-laki calonnya harus perempuan. Perempuan pastikan calonnya harus laki-laki. Berita yang banyak, jangan sampai tertipu orang yang terlalu cantik. Bisa jadi cantik itu laki-laki atau kebalikannya. Kemudian ada wali. Wali itu ya harus ada ayah kandungnya tadi. Kalau nggak ada ayah kandungnya, baru wakilnya dari siapa? Saudara laki-laki, saudara kandung dari laki-laki. Kalau tidak ada saudara kandung laki-laki, maka boleh dengan kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, boleh dengan buyutnya. Buyutnya nggak ada, baru saudara dari bapaknya. Kalau nggak ada, ya berarti harus menggunakan wali nikah. Termasuk orang yang menggunakan wali nikah itu adalah anak yang lahir dari hubungan perzinahan. Itu walinya harus menggunakan wali hakim. Nggak boleh ayah kandungnya. Nanti kalau ayah kandungnya itu nanti tidak sah. Kemudian 2 saksi. 2 orang saksi laki-laki. Kemudian ijab kabul. Ijab kabul itu harus dilafalkan. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimadzri mazkur. Nanti kabulnya saya terima, itu namanya kabul. Jadi kalau nggak ada ijab dan kabul, ada ijabnya saja, tidak ada kabulnya, pernikahannya tetap dianggap tidak sah. Itu ya. Yang mengijabkan itu adalah ayah kandungnya, yang kabulnya ya kita, suaminya. Oke, kita sudah mengevaluasi bersama-sama. Selanjutnya saya akan memberikan reward bagi kelompok yang aktif dan sangat baik dalam mempresentasikan pada pagi hari ini. Sebelumnya silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Simpulkan. Belum mata. Oke, setelah kita mengevaluasi bersama-sama, silakan ada perwakilan untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum disimpulkan, saya akan memberikan reward bagi kelompok yang terbaik pada pagi hari ini. Kelompok yang terbaik adalah kelompok yang sangat agresif.
Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ini rewardnya. Silakan diterima. Jadi foto ya. Oke. Hadap kamera dulu. Ya. Terima kasih. Ini buat kelompoknya nanti ya. Oke. Rewardnya sudah saya bagikan. Untuk yang belum mendapatkan reward atau penghargaan, tidak usah kecewa. Lain waktu, silakan untuk diaktifkan lagi dan ditingkatkan lagi. Sebelumnya, kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan untuk disimpulkan terlebih dahulu kesimpulan yang sudah kita pelajari pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan perwakilan untuk menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Juliani. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin menyimpulkan topik mengenai pernikahan. Jadi pernikahan adalah ikatan perkawinan antara pria dan wanita secara sah menurut agama dan negara, terutama menurut syariat Islam. Dan tujuan dari pernikahan itu menghindari fitnah, menghindari zina, dan mendekatkan diri kepada Allah serta menjalankan ibadah menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang saya mengerti dan semoga teman-teman dihindarkan dari perbuatan zina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari saudari Lilis yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kita refleksi bersama-sama. Ingat bahwasannya pernikahan itu sangat penting untuk kita lakukan guna untuk menjaga diri kita dari lembah kehinaan. Supaya kita tidak terjatuh dalam jurang kehinaan. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat seru. Sangat. Alhamdulillah. Semoga nanti pertemuan berikutnya semoga bisa lebih seru lagi. Anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang manfaat dari pernikahan. Manfaatnya seperti apa? Itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum pertemuan hari ini kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pertemuan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.